Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan harapan agar pelajaran kita berjalan dengan lancar dan juga agar materi ini dapat bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Amin. Untuk ketua kelas, Mbak Eni silakan memimpin doa. Mari kita buka pelajaran pada siang hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kelas ini ada yang tidak masuk? Ada. Kenapa? Karena ada masuk. Karena nggak masuk. Oke, sakit. Ya baik. Yang sakit kita doakan semoga dia cepat sembuh. Amin. Dan yang berhalangan hadir lainnya kita doakan agar tetap pada pertemuan selanjutnya agar bisa hadir ya. Amin. Baik. Bagaimana ini kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bersuci. Anak-anak udah tahu apa itu bersuci? Membersihkan diri dari najis, hadas dan najis. Betul sekali. Lebih tepatnya seperti ini. Bersuci adalah dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh. Istilah toharoh dari segi bahasa berarti membersihkan diri dari pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi bersuci adalah membersihkan entah itu diri dan entah itu pakaian, tempat, atau benda-benda lain yang dari najis. Nah, bersuci ini selalu kita lakukan dan bersuci ini wajib kita lakukan ketika kita mau apa? Sholat. Terus mau apa lagi? Baca Quran. Baca Al-Quran, benar. Intinya bersuci ini selalu kita lakukan ketika kita hendak memuja atau menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dari sini sudah dapat dimengerti? Lalu bersuci apakah ada dalilnya, Bu? Bersuci apakah ada landasannya, Bu? Tentu ada. Seperti surah Al-Baqarah ayat 222, yaitu Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya adalah sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bersih, orang-orang yang bertobat. Bisa dimengerti dari sini? Kita lanjut ya. Dari sini ada kedudukan air dalam bersuci. Maksudnya apa? Yaitu apa saja air yang dapat mensucikan atau air yang tidak dapat mensucikan. Yang pertama ada air suci dan mensucikan. Contohnya apa coba? Hujan. Terus sungai, sumur, terus Air basah. air basah, betul. Kalau nggak basah namanya bukan Air. Air salju, benar. Pokoknya intinya kalau air suci mensucikan berarti ia adalah air yang suci, yang halal untuk kita dan bisa untuk mensucikan diri kita. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut untuk yang kedua, ini ada air suci tidak mensucikan. Maksudnya adalah air itu suci, air itu halal, tapi air itu tidak dapat untuk mensucikan. Contohnya, lalu Kopi. degan atau air, betul, atau air yang berasal dari buah. Ya, es buah. Kan itu air, udah ketambahan macam-macam buah itu airnya suci, airnya halal untuk kita, tapi tidak bisa untuk bersuci. Ya. Lanjut untuk yang ketiga ada air mutanajis. Apa itu? Air yang terkena najis. Contohnya, Air kencing. loh, air kencing udah asli, najis. Air. Asli dari produknya najis.
najis. Kencing. Ayo. Air Air muka najis. Air gua pula yang terkena najis. Nah, jadi ibu jelaskan sedikit ya. Jadi air muka najis adalah air yang terkena najis. Air yang terkena najis itu misalnya pada satu bak, tahu bak? Pada satu wadah itu terkena bangkai, terkena kotoran, itu yang dapat merubah bau, rasa, ataupun warna. Itu yang dinamakan air Muka najis. betul. Lanjut untuk yang berikutnya yaitu air mustakmal, yaitu air yang Kurang terkena. ayo siapa yang Yang tahu? sudah dipakai. Apa Pak? Air yang sudah dipakai untuk bersuci. Ya boleh. Jadi kalau air mustakmal itu adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci dan ukurannya tidak lebih dari 2 bulan. Jadi air mustakmal ini adalah air yang pertamanya air ini suci, tapi air tersebut sudah dibuat untuk bersuci. Jadi namanya adalah air mustakmal. Lanjut untuk yang berikutnya yaitu air musyayamas. Musyamas. Yaitu air yang siapa tahu? Air yang panas, yang terkena panas. Ya, air misal air ditaruh di dalam satu wadah panci, lalu terkena sinar matahari langsung. Intinya wadah tersebut adalah wadah yang bisa berkarat atau wadah yang terkena karat, seperti itu ya. Dari sini kedudukan air sudah dapat dimengerti? Sudah. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita dari tadi sudah membahas mengenai air. Air adalah salah satu alat untuk mensucikan ya. Itu sudah umum sekali, air di mana-mana air kan gitu kalau bersuci. Nah, di sini ketika kita dalam keadaan darurat, kita dalam keadaan terdesak di dalam hutan, di dalam goa, tidak ada apapun selain air. Tidak ada air. Tidak ada sumber kehidupan ya. Ini ada benda yang bisa menggantikan air untuk bersuci. Apa saja itu? Yang pertama adalah benda padat. Misalnya batu, kayu, daun. Itu bisa untuk bersuci. Tapi dengan beberapa kriteria atau dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah menggunakan 3 batu jikalau tiang menggunakan batu. Lalu batu yang digunakan dapat membersihkan, dalam arti tidak najis. Yang ketiga, untuk kotorannya ini, untuk kotoran yang akan kita bersihkan itu adalah belum mengering. Misalnya, pup, itu belum mengering. Ya, terus tidak bercampur, lalu tidak meluber. Misal, maaf ya, diare. Nah, itu kalau kita menggunakan batu itu akan susah. Ya. Terus yang jelas benda tersebut dalam keadaan suci atau tidak terkena Najis. najis, benar sekali. Lalu apa selain batu, selain ranting, selain daun, apakah ada lagi? Bisa. Yang lebih modern apa? Tisu. Lalu apa lagi? Tisu basah, tisu kering boleh. Tapi anak-anak, jikalau benda-benda ini digunakan ketika dalam keadaan darurat saja. Apabila kita di dalam hutan ya, tidak ada air. Boleh. Tidak ada air, tidak ada sumber kehidupan air ya. Kita bisa menggunakan ini. Tapi ketika sudah menemukan, kita segera untuk membersihkan diri. Seperti itu, bisa dimengerti? Ngerti. Oke, kalau ini sudah dapat dimengerti semuanya, Ibu akan bertanya. Untuk Mas Zaid, bersuci tadi apa, Mas? Membersihkan apa coba?
kalau bersuci itu dalam bahasa Arab kira-kira bahasanya apa ya Mas? Dalam bahasa Arab Apa apa ya? ya? Apa ya, Bu? Apa ya? Kira-kira teman-teman lainnya ada yang tahu? Toharoh, Toharoh. tangan dulu. Hah? Untuk saya pun sudah Dua-duanya tepuk tangan dulu. Lalu kira-kira air yang suci tapi tidak dapat mensucikan itu kira-kira apa ya? Ya, boleh. tidak dapat mensucikan. Suci dia, tapi tidak dapat mensucikan. Kira-kira apa? Iya, contohnya apa? Tadi ibu tanya. Oh iya, air mata. Air teh, air kopi, air dari buah, Bu. Boleh tepuk tangan dulu. Lalu ketika kita di dalam suatu hutan, kita nggak ada air, kita boleh menggunakan apa untuk bersuci? Batu. Lalu apa lagi? Ranting. Ya benar. Terus apa lagi? Daun. Daun. Apa lagi? Tanah boleh. Ya masih banyak ya. Intinya benda-benda yang tidak terkena najis dan itu padat. Ya. Tidak meluber, tidak kempiar. Kempiar ya? Ya itu bahasa Jawanya kempiar ya. Oke, dari materi ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan langsung angkat tangan. Tidak ya? Berarti paham? Ya. Insyaallah. Karena kenapa anak-anak kita membahas mengenai bersuci ini pada kehidupan sehari-hari kita, pada kehidupan saat ini dan saat nanti kita akan selalu melakukan bersuci dan kita harus tahu apa itu tata caranya, apa saja benda-benda yang dapat menggantikannya, bagaimana tata caranya, kan seperti itu ya. Tidak mungkin kita dapat berpisah dari hal bersuci karena kita selalu berhubungan dengan Allah SWT. Oke, mungkin dari Ibu cukup sekian ya. Ini sudah paham semuanya, sudah pintar semuanya. Ibu minta tepuk tangannya dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Mari kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan mendalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Ahli ya. Untuk koreksinya di bulan tadi ada beberapa pelaporan yang salah apa kurang tepat. Ya. Misal kayak musyamas tadi, kalau bisa diteliti lagi. Soalnya misal apa ya, guru kan jadi panutan buat muridnya. Misal dari gurunya salah, otomatis muridnya juga akan mengikuti guru tersebut begitu. Terus yang kedua ada penguatan pengertian yang tadi sama. Harusnya kan tadi kan sudah ada pertanyaan ke muridnya, terus sudah dijawab dan benar. Harusnya dari Mbak Hani sendiri itu langsung menjelaskan, tapi enggak, itu masih kayak gitu. Jadi kayak penguatannya itu masih kayak sik mamang gitu loh, Mbak. Terus sik terpaku pada teks berapa kali tapi enggak sering. Terus ada lagi pertanyaan. Terkait pertanyaan itu menurut saya tadi itu untuk pertanyaan tidak merata karena tadi kan lebih ke umumnya semuanya, lebih ditanyakan ke semuanya, nggak misal Mbak Ani, Mas Zahin atau Mbak Ana atau siapa itu enggak. Terus untuk mengelola kelasnya saya rasa tadi masih kurang ya, soalnya untuk ketika memaparkan materi nggak apa-apa lah di depan, soalnya kata ibunya kan kalau misal jalan-jalan kan nanti nggak fokus, tapi misal waktu pertanyaan atau apa bisalah anaknya didekati atau gimana, jadi anaknya merasa bisa. Ya, tambahkan saja. Jadi dari pertama dulu ya, dari media
kemarin juga di komen soal media. Jadi karena pembagian air ini agak ribet, jadi bisa pakai media papan, bisa dimanfaatkan. Terus ke penilaian bertanya ya tidak merata, terus pertanyaan jelas sederhana. Kemudian pertanyaan yang agak berbobot kurang, berbobotnya gimana ya, yang membutuhkan siswa itu untuk mikir lama gitu. Terus ya mendekati juga perlu, sentuhan boleh, tapi tidak ada lagi, hanya bagian tertentu. Terus lelah kelas itu menurut saya kurang ya, karena kurang keliling itu ketika pertanyaan. Ya. Tadi kan yang waktu menjelaskan bersuci itu kan tidak menyebutkan toharoh. Nah, Iya. ketika bertanya ke muridnya, kok pertanyaannya bahasa Arabnya apa? Jadi misal si murid ini pertama kali belajar tentang bersuci, otomatis nggak tahu itu bahasa Arabnya apa, nggak tahu. Soalnya kan lebih jelas. Iya. Sudah terima kasih. Habis. Belum. Oke,